Kita bincang bersama Abdullah Hamawa. Halo, Assalamualaikum Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Bang Abdullah ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, bagaimana nih Bang Abdullah? Ini negeri nampaknya sandiwara dunia ini makin lucu saja ya. Di tengah 32 ribuan Negara sakit. negara sedang sakit. Kalau di India tuh menterinya langsung mengundurkan diri 12 orang. Di sini nampaknya enggak ada budaya itu ya. Boro-boro mengundurkan diri ya, kecuali sudah masuk kandang KPK, baru ada surat pengunduran diri. Tapi KPK zaman ini urusan bansos ini Pak Novel pernah bilang ini 100 triliun mungkin ini. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi sebenarnya Bang Dullah, apalagi urusan keadilan ketika kemarin di Kendari itu Kadin bikin acara bahkan belasan kena Covid. Tapi alih-alih begitu hukum tidak berimbang dengan yang lainnya, terutama hukum penembakan 6 laskar FPI. Rentetan kisah ini bisakah Bang Dullah midleykan berikan penjelasan kepada masyarakat. Lebih-lebih Pak Anies baru-baru ini menyampaikan sebuah statement. Bagaimana kisahnya? Silakan Bang Dullah Mama. Terima kasih. Yang pertama saya ingin ulangi bahwa 2019 PBB mengumumkan 10 negara terbahagia di dunia. Ya. 10 negara paling bahagia di dunia yang dikeluarkan oleh PBB itu semuanya negara-negara Eropa, Amerika, yang terdekat Australia. Tidak ada satu negara Asia, tidak ada satu negara Afrika dan seterusnya. Indikatornya adalah bagaimana human needs, kesejahteraan, welfare, kebutuhan dasar, kemudian kebutuhan pribadi, dan yang terakhir keempat adalah law enforcement, penegakan hukum. Nah, Indonesia itu berada pada urutan 88. Kenapa? Karena penegakan hukum yang sama sekali amburadul. Kita lihat bagaimana penegak hukum di Indonesia, kalau misalnya rakyat kecil itu langsung diproses, ditangkap, dan seterusnya. Tapi kalau pejabat, para konglomerator, para oligarki itu dilambat-lambatkan, dijatuhi hukuman yang rendah, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka kasus bansos kita harus tahu bahwa ada perbedaan antara korupsi dan pencurian. Kalau pencurian itu bisa dilakukan oleh satu orang. Katakanlah mencuri ayam. Satu orang bisa kemudian datang menangkap ayam di kandang atau di pohon. Ayam itu berteriak, kemudian tuan rumah atau orang kampung keluar, gebuk dia dan seterusnya. Dan kemudian kalau dia dilapor ke polisi, langsung kemudian dimasukkan ke sel, tidak ada pakai lawyer, dan tidak ada penangguhan penahanan menggunakan pasal 362 KUHP. Tapi kalau koruptor, tidak ada korupsi di dunia ini termasuk Indonesia yang dilakukan oleh satu orang. Tidak ada. Korupsi itu harus berjamaah, lebih dari satu orang. Apakah atasan dengan bawahan, bawahan dengan temannya, dan seterusnya. Oleh karena itu kalau istilah saudara Nenggolan bahwa 20 M itu uang rokok, karena memang tidak bisa dilakukan oleh Menteri Mensos sendiri atau dilakukan oleh pejabat di bawah dia sendiri, tidak bisa. Harus lebih dari satu orang. Oleh karena itu maka kalau ada 2 pejabat di DPR yang terlibat, katakanlah dari 20 M itu mereka dapat uang rokoknya seperti itu, maka kita harapkan bahwa pengadilan harus membongkar 2 pejabat di lembaga legislatif itu, sehingga kemudian terang benderang kalau misalnya Jokowi atau para menteri atau pimpinan DPR menganggap bahwa hukum itu ditegakkan di Indonesia. Kalau tidak, maka kemudian jelaslah bahwa apa yang dilaksanakan oleh BEM UI, Jokowi adalah the king of lip service, itu terbukti adanya. Nah, oleh karena itu maka kita lihat bahwa dari 500 paket itu yang dibagi menjadi dua grup, ya 300 dan 200. 300 itu yang ditangani oleh pejabat di legislatif itu, dan 200 paket itu ditangani sendiri oleh menteri. Nah, dari situ bahwa kemudian data-data yang disebutkan saudara Andre itu bahwa dari 300 ribu rupiah per satu paket
itu yang disalurkan hanya separuh. Separuh. Jadi kalau katakanlah misalnya 90.000 saja yang diambil oleh orang Mensos dan kemudian 500.000 paket, itu bisa dihitung berapa. Nah, itu baru soal uang sembako. Sementara masih ada lagi di luar uang sembako, apakah itu pengobatan, apakah itu peralatan kesehatan. Jadi kalau menurut Nainggolan itu sekitar 2 triliun dari dana sembako itu, kalau menurut Novel itu sekitar 100 triliun, karena anggaran untuk COVID-19 itu kan 1.000 triliun terakhir. Pertama betul. Itu kan tambah terus. Waktu pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang COVID-19 itu kan anggarannya 400 triliun. Nah, kemudian dinaikkan dengan Kepres itu sekitar 1.000 triliun. Nah, jadi kalau 1.000 triliun itu seperti itu, kalau kemudian terjadi katakanlah seperti yang dikemukakan saudara Nainggolan, maka wajar kalau Novel mengatakan sekitar 100 triliun uang korupsi dari dana COVID-19 seperti itu. Nah, jadi ini pertama, bahwa pencurian bisa sendirian, korupsi tidak bisa sendirian. Jadi melibatkan semua pihak dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa pengadilan harus membongkar semua, dan kalau KPK mau membersihkan dirinya, Firly Ketua KPK sekarang mau membersihkan dirinya, harus memanggil pejabat-pejabat baik yang ada di DPR maupun ada di pemerintahan daerah atau siapa saja harus dilibatkan. Yang kedua, soal penembakan 6 laskar FPI. Ada yang memelintir pernyataan Amin Rais seakan-akan bahwa Mas Amin Rais mengatakan penembakan itu tidak terlibat institusi Polri dan institusi TNI. Seakan-akan bahwa kemudian tidak ada polisi, tidak ada TNI yang terlibat, sehingga kemudian dianggap bahwa itu bukan pelanggaran HAM berat. Yang dimaksud kalau dalam buku putih itu jelas, yang dimaksud itu adalah selain polisi dan selain TNI, individu atau atau kelompok tertentu posisi, tapi ada juga aparat negara di luar institusi resmi TNI dan luar institusi resmi polisi yang terlibat. Bahkan kemudian instruksi atau perintah di lapangan itu memang tidak dilakukan oleh pimpinan atas TNI, pimpinan atas Polri, hal ini Kapolri dan Panglima TNI, tapi dilakukan oleh orang-orang di dalam institusi-institusi polisi dan TNI itu. Sementara aparat lain di luar institusi polisi dan institusi TNI itu yang berperanan aktif di lapangan. Nah, kita lihat bahwa bagaimana di dalam pihak TNI dan polisi itu terlibat pada peristiwa terjadi tahun lalu itu. Kapolda Jakarta itu kemudian melakukan konferensi pers, kemudian hadir juga Pangdam Jaya, dan kemudian Pangdam Jaya itu terlibat langsung di dalam operasi penurunan baleho di Jakarta. Jadi di mana kita lihat selama ini dari Indonesia Merdeka bahwa yang menurunkan baleho seperti itu atau spanduk apa itu adalah seorang panglima, itu kan urusan Babinsa. Nah, sehingga dengan demikian maka kita lihat bahwa keterlibatan polisi dan TNI ada di situ. Tapi apakah polisi, Kapolda dan Panglima TNI, Pangdam Jaya itu mendapat instruksi langsung dari Panglima TNI dan Kapolri? Itu yang dimaksud oleh Mas Amin Rais, bahwa pimpinan tertinggi lembaga TNI dan lembaga Polri itu tidak terlibat langsung. Apakah terlibat tidak langsung? Itu nanti diharapkan di pengadilan nanti yang akan memprosesnya. Karena itulah kenapa kami TP3 menginginkan agar supaya pengadilan itu di pengadilan HAM. Pengadilan HAM, karena dari data-data yang ada di dalam buku putih itu ada instruksi, ada program, ada kegiatan yang sistematisasi dan mengorbankan lebih dari 1 orang. Korban yaitu 6 orang, maka itu memenuhi unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 tentang pengadilan HAM. Jadi itu jangan sampai kemudian Mahfud MD menganggap bahwa
pernyataan Andreas itu membenarkan pernyataan Mahfud MD beberapa bulan lalu bahwa kasus kilometer 50 itu bukan pelanggaran HAM berat, tapi pelanggaran biasa. Saya berharap bahwa setelah Pak Mahfud baca buku putih kami, maka kemudian akan menyerahkan kepada Presiden supaya kemudian Komnas HAM melakukan kembali penyelidikan, bukan pemantauan tapi penyelidikan, dan penyelidikan itu kemudian disampaikan ke Kejaksaan Agung dan kemudian terus ke Pengadilan HAM. Itu buku putih belum bisa diakses sama masyarakat, belum gitu. Sudah bisa. Sudah bisa ya? Iya, bisa di web itu itu di BP3 BP3. Badan Pekerja TP3 itu bisa diakses dalam bentuk PFD PDF ya. Ya, itu bisa seperti itu. Jadi sejak kemarin kita sudah umumkan, maka itu sudah bisa diakses oleh semua pihak. Bahwa kemudian nanti Mahfud MD mau terima TP3 atau tidak, yang pasti TP3 sudah mengajukan surat beberapa waktu yang lalu kepada Presiden, kemudian Presiden menyalurkan kepada Mahfud MD, kemudian kami tunggu apakah Mahfud MD mau terima TP3 atau tidak. Yang pasti kami sudah kirimkan dan sudah launching dan menjadi hak publik baik dalam negeri maupun negeri untuk mengetahuinya. Nah, itu kasus kilometer 50. Laskar 6, terbunuhnya 6 laskar di kilometer 50. Yang ketiga soal Kadin. Jadi kita tidak heran. Jadi saya mengerti betul kenapa BEM UI mengatakan Jokowi sebagai King of the Lip Service itu karena bukan hanya di Kadin. Waktu di NTT beberapa bulan lalu juga beliau datang, kemudian ribuan orang sama-salaman dan seperti itu. Nah, itu juga jauh berapa puluh kali dibanding dengan apa yang dilakukan oleh HRS di Tanah Abang, kemudian di Depok, di Bogor seperti itu. Karena kasus HRS itu beliau tidak undang, karena mereka jamaah itu cinta kepada imamnya yang sekian lama. Mereka datang mencurahkan rasa rindunya kepada beliau seperti itu. Berbeda dengan Jokowi, ini undangan resmi. Seharusnya kan sebagai kepala negara berpikir yang kemudian mengatakan bahwa bla 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 tentang COVID-19, seharusnya kan dia perintahkan untuk supaya tidak dilakukan musyawarah itu. Kalau mau dilakukan ya secara online, dan kemudian Presiden tidak perlu datang ke sana, cukup Presiden memberikan sambutan secara online seperti itu. Toh kenapa di kabinet Presiden bisa melakukan rapat secara Zoom, secara online, tapi kenapa kemudian secara offline Presiden datang? Itu menunjukkan bahwa tidak satunya kata dan perbuatan. Kata Allah dalam Quran yang sering kita dengar, murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Nah, ini soal COVID-19, sehingga wajar saja kalau misalnya masyarakat memberikan reaksi yang bermacam-macam terhadap Presiden dan kabinetnya. Terakhir, soal DKI dan pernyataan Anies dan sebagainya itu, memang Anies berada pada dilema. Dilemanya adalah bahwa kalau misalnya Anies tidak melakukan apa yang istilah populer lockdown bagi Jakarta, maka itu kemudian menjadi tambah parah kondisi di Jakarta yang akan merebak kepada daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jogja, provinsi-provinsi yang berhubungan langsung dengan Jakarta. Tetapi ini adalah kesalahan dari pemerintah pusat, sebab tahun lalu saya ingat betul Anies sudah menetapkan lockdown dan mengajukan surat resmi kepada pemerintah untuk DKI lockdown. Tapi pemerintah tidak setuju. Nah, saya pernah jumpa Anies beberapa bulan yang lalu. Itu kemudian saya tanyakan, kenapa Anda berbeda pendapat dengan pemerintah pusat soal menyikapi kasus COVID-19 ini? Kata Anies, Bang, dokter-dokter saya di DKI itu menganggap bahwa virus corona ini adalah wabah. Karena itu maka harus diumumkan.
Nah, dasarnya ya hadis ketika Umar bin Khattab datang ke Syam, kemudian mendengar ada wabah di dalam negeri Syam itu, maka kemudian sahabat mengatakan bahwa kata Rasulullah, kalau kamu dengar satu wabah di satu negeri, kamu jangan masuk dan orang di dalam tidak boleh keluar. Nah, dasar itulah kemudian maka Anies menerapkan kebijakan untuk lockdown. Tapi karena Anies adalah pejabat struktural yang taat asas, sebagai bawahan dari presiden, dia menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat. Dalam hari ini Menko yang bertanggung jawab terhadap persoalan COVID-19. Tapi itu ditolak, sehingga akhirnya dibuatlah PSBB yang terbatas. Nah, akibatnya maka kemudian pada waktu itu saya ingat cuma 2 orang. 2 orang itu yang berasal dan tinggal di Depok. 2 orang. Oh iya, awalnya ibu-ibu itu. Ibu dan anaknya. Ibu dan anaknya. Nah, seperti itu, berhubungan dengan orang Jepang karena pacarnya orang Jepang, anak seperti itu. Andai kata itu konsep Anies diberlakukan, saya pikir kalau negara mengeluarkan biaya untuk 3 bulan saja, saya hitung, saya perkirakan 3 bulan saja lockdown untuk Jakarta dan Jabodetabek, dan pemerintah mengeluarkan sekian puluh triliun untuk membiayai orang-orang yang ada di Jabodetabek yang bekerja di Jakarta karena mereka tidak pergi kerja di Jakarta dan segala macam, maka menyediakan makanan atau bahan makanan segala macam. 3 bulan katakan mungkin 100 triliun sampai 200 triliun buat masyarakat Jabodetabek dalam waktu 3 bulan, insya Allah itu selesai. Tapi sekarang sudah lebih 1.000 triliun, dan malah sudah masuk pada etape kedua. Dan diperkirakan nanti kalau etape ketiga lebih berbahaya lagi seperti itu. Kenapa? Karena ketika pemerintah melakukan lockdown, pemerintah melakukan PSBB, apa saja istilahnya, kan pada waktu yang sama bandara internasional dibuka dan orang dari luar negeri datang, apakah Cina, apakah India dan seterusnya. Kemudian restoran-restoran besar dibuka, mal-mal dibuka, supermarket dibuka, dan kemudian masjid-masjid ditutup dan seterusnya. Padahal orang masuk ke masjid itu pertama dia bersih, kedua dia niatnya ikhlas, dan kemudian paling lambat di dalam masjid, kalau imamnya sholat ini paling lambat 15 menit. Tapi kalau orang datang ke supermarket, antri, kemudian bayar dan seterusnya, bandara antri, itu check-in harus 2 jam sebelum dan seterusnya. Mana lebih besar mudaratnya daripada di masjid dan kemudian di bandara dan seterusnya. Nah, inilah yang kalau misalnya kita dalam Al-Quran disebutkan umat manusia itu mengambil sebagian ayat yang menguntungkan dia dan membuang sebagian ayat yang tidak menguntungkan dia. Itulah yang terjadi sekarang itu. Jadi karena mau duit masuk kepada pemerintah ekonomi, maka dibukalah supermarket, dibukalah pasar, bandara itu tuh. Nah, tapi kemudian kalau misalnya menganggap kalau ke masjid nanti orang tidak kerja apa segala macam, kemudian meluar dan seterusnya seperti itu, maka itu merugikan mereka. Jadi tidak melaksanakan sila pertama Pancasila itu dengan sepenuhnya. Kata Bung Karno, Pancasila sila pertama adalah causa prima, yaitu mempengaruhi, menapasi sila kedua sampai kelima. Nah, inilah yang sebenarnya baik presiden, menteri, gubernur, wali kota, anggota parlemen yang tidak Pancasilais karena tidak taat kepada sila pertama. Nah, itulah kalau misalnya kita mau selesaikan persoalan ini, ya dimulailah daripada lockdown total. Kita katakanlah rugi 1.000 triliun, tapi itu bisa final, bisa selesai daripada main kucing-kucingan dengan PSBB terbatas sampai tanggal 20. Nanti kemudian sudah tanggal 20, sudah itu kemudian tambah lagi seperti itu. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih Ustadz Dolah. Dan bagaimana Ustadz Dolah sendiri di tengah senioritas dalam usia ini menjaga supaya tidak terpapar COVID-19 bersama keluarga di Depok ini, Ustaz? Mungkin pendengar bisa, silakan. Saya selalu mengatakan kepada teman atau jamaah atau bahkan mahasiswa saya katakan bahwa salah satu hikmah daripada COVID-19 adalah kita kembali kepada ajaran Islam. Ajaran Islam adalah bahwa kalau misalnya perempuan dituduh radikal karena pakai hijab, pakai cadar, masker,
Purda. Maka sekarang perempuan Islam Muslimah tidak perlu kita disebut radikal. Semua orang. Jadi ya pakai hijab saja sekali satu. Yang kedua bahwa kalau kita wudu menurut sunnah yang sebenarnya sunnah, maka ketika kita hirup air ke dalam hidung sampai seakan-akan itu masuk ke otak seperti itu, baru kita buang keluar, maka virus yang masuk ke hidung itu akan terbuang seperti itu. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya, kata Allah. Bahwa Allah ciptakan kita dengan seluruh kelengkapan. Nah karena itu maka ketika kita bersin, maka sunnah kita mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa kita ucapkan Alhamdulillah? Karena tubuh kita menolak virus yang masuk seperti itu. Nah jadi kalau misalnya kita ambil wudhu yang benar, masukkan air, insya Allah itu keluar. Salah satu. Dan kemudian kita menjaga sholat kita, biasa virus itu punya daya tahan 3-4 jam. Kalau dari zuhur sampai asar, jam 12 sampai jam 3, itu ada sekitar 3 jam. Maka kemudian ketika ada masuk, kita sholat asar lagi, kemudian itu keluar lagi. Asar ke maghrib begitu juga keluar. Jadi ketika kita melaksanakan ajaran Islam dengan baik, maka insya Allah seperti itu tidak akan dari. Yang ketiga, kata Rasulullah, kalau laki-laki makan bawang itu jangan ke masjid. Kenapa? Karena bau bawang itu mempengaruhi. Artinya bahwa kita ambil semacam istimbat, analogi. Kalau kita merasa bahwa kita flu, kita apa segala macam, maka kalau kita tidak mau tinggalkan sholat jamaah, kita datang, kita pakai masker. Kita pakai masker. Sehingga kemudian tidak mempengaruhi orang lain. Kalau misalnya kita flu dan seterusnya. Yang keempat adalah bahwa ketika kita sholat, kita bermunajah, maka kemudian hati kita tenang, habis itu ngaji dan seterusnya. Nah, itu merupakan imunitas psikis. Yang pemerintah bicarakan selama ini kan cuma imunitas fisik. Misalnya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu imunitas fisik. Padahal yang paling utama itu imunitas psikis. Karena ketika imunitas psikis, hati tenang, jiwa tenang, itu akan memberikan jantung kita bekerja dengan baik, paru-paru kita bekerja dengan baik, darah berjalan dengan baik, oksigen datang dengan cukup banyak ke otak, maka otak kita cerah, maka tubuh akan menjadi sehat. Salah satunya itu adalah dengan sholat, ngaji, tadabbur, berzikir dan seterusnya. Itulah satu-satunya cara untuk kita mengatasi persoalan ini. Dengan demikian, insya Allah, kalau semua keluarga, semua sahabat kembali kepada ajaran Islam, kita bisa mengatasinya dengan baik. Barangkali. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Semoga selalu sehat, diberikan keberkahan dan bermanfaat buat banyak orang. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.